Happy weekend dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kami mau mendengar firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 1-9. Saya akan bacakan ayatnya yang ketiga, lalu ayat ke-6 hingga ke-9. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ayat ke-6, lalu para kepala kaum keluarga, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, serta para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk pekerjaan rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud juga sangat bersuka cita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, penulis Tawarik menceritakan kesungguhan hati Daud dalam hal pembangunan bait suci. Karena dia tidak diizinkan membangun, dan dia tahu bahwa Salomo belum berpengalaman untuk pekerjaan sebesar itu, maka Daud membantu Salomo dengan membuat persiapan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Daud menyiapkan bahan-bahan bangunan dan semua peralatan, para tukang, mandor, pemimpin, pelaksana. Bahkan dia mempersiapkan para pembesar dan pemimpin Israel untuk mendukung Salomo dengan sepenuh hati. Saudara, bacaan Alkitab hari ini adalah pesan Daud tentang pembangunan bait suci, khususnya ajakan untuk turut ambil bagian dalam pengadaan material. Kata pengantar Daud menunjukkan kasihnya kepada Allah. Berapa kali dia menyebutkan Allahku, menunjukkan adanya kedekatan dengan Tuhan. Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Cintanya kepada Tuhan diwujudkan dalam cinta kepada rumahnya. Ia memakai seluruh sumber daya yang ia miliki agar pembangunan bait suci dapat terlaksana dengan baik. Sebab bait itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Tuhan yang maha mulia layak menerima persembahan terbaik dari kita. Daud telah menyediakan bahan untuk bait suci yang jumlahnya sangat besar. Mungkin apa yang sudah disediakan Daud sudah mencukupi kebutuhan. Tapi Daud masih mengajak semua pemimpin Israel untuk turut memberi persembahan menurut kerelaan masing-masing. Daud ingin agar seluruh umat Israel turut memiliki andil dalam pekerjaan besar itu. Maka dengan kerelaan dan ketulusan, mereka memberikan emas, perak, tembaga, ada besi, juga batu-batu permata yang mereka miliki. Bangsa itu bersuka cita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan secara sukarela kepada Tuhan. Raja Daud pun sangat bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara, memberi kepada orang yang kita kasihi akan menimbulkan sukacita tersendiri di hati kita. Makin berharga pemberian itu, makin besar pula sukacitanya. Sukacita kita saat memberi persembahan kepada Tuhan itu tergantung dari motivasi kita dalam memberi. Orang yang memberi persembahan dengan harapan bahwa Tuhan akan membalas dengan berkat berlipat ganda, tidak akan mendapat sukacita, melainkan hanya ada rasa was-was karena menanti hasil.
Memberi sebagai kewajiban atau beban juga tidak akan menghasilkan sukacita, melainkan atau mungkin ketidakpuasan. Hanya pemberian atas dasar kasih kepada Allah yang akan membawa sukacita besar. Maka periksalah hati kita masing-masing. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, apa motivasi kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar dari Daud dan bangsa Israel yang memberikan dengan tulus kepada Tuhan karena kasih kepadamu. Biarlah kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memberi bukan karena mengharapkan Engkau membalasnya, tetapi kami memberi karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi dan memberkati kami. Sehingga ajar kami untuk boleh memberi dengan tulus kepada Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap kami, berkati kehidupan kami. Semakin hari kami boleh menjadi orang yang lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.